Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 5 dan 6 Statistika. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai uji lanjutan dan RAK. Jadi tujuan dari praktikum ini itu ada dua. Yang pertama ada tujuan dari uji lanjutan, yang kedua ada tujuan dari RAK. Uji lanjutan sendiri memiliki tujuan yang pertama, praktikan mampu mengetahui pengolahan data rancangan percobaan pada uji lanjutan. Yang kedua, praktikan mampu menginterpretasikan hasil pengolahan data rancangan percobaan pada uji lanjutan. RAK sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama, praktikan mampu mengetahui pengolahan data pada rancangan percobaan acak kelompok atau RAK. Yang kedua, praktikan mampu menginterpretasikan hasil pengolahan data pada rancangan percobaan acak kelompok. Uji lanjutan. Kapan sih uji lanjutan ini digunakan? Uji lanjutan dilakukan ketika uji rancangan percobaan tolak H0. Uji lanjutan juga dilakukan untuk mengetahui di mana letak pengaruh dari perbedaannya. Uji lanjutan terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu BNT, BNJ, dan Duncan atau Dunet. BNT atau beda nyata terkecil disebut juga dengan uji Fisher. Digunakan apabila perlakuan kurang dari 5. Biasanya digunakan untuk perbandingan terencana. BNJ atau beda nyata jujur disebut juga dengan uji Tukey. Digunakan apabila perlakuan banyak atau lebih dari 5. Biasanya digunakan untuk perbandingan tidak terencana. Sedangkan Duncan atau Dunet digunakan apabila perlakuan banyak atau lebih dari 5. Namun, perlakuan ini dianalisis menggunakan nilai T hitung yang membutuhkan standar error. Rancangan acak kelompok atau RAK. Rancangan acak kelompok atau RAK biasa disebut klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA, karena perlakuan yang diujikan terdapat dua jenis. Tujuan pengelompokan untuk mengontrol keragaman yang timbul. Pengembangan dari RAL di mana terdapat pengelompokan satuan-satuan percobaan. RAK juga menciptakan keragaman dalam percobaan, yang di dalamnya terkandung pengaruh perlakuan, pengaruh kelompok, atau jumlah perlakuan sama pada tiap kelompok, dan pengaruh acak. Berikut ini merupakan penarikan kesimpulan dari uji lanjutan dan RAK. Jadi, apabila F hitung kurang dari F tabel 5% atau p-value lebih besar dari alfa, dia gagal tolak H0 atau terima H0. Artinya, tidak ada perbedaan yang nyata atas pemberian perlakuan. Sedangkan, jika F hit lebih besar dari F tabel 5% atau p-value kurang dari alfa, maka hasilnya adalah tolak H0 atau terima H1. Artinya, ada perbedaan yang nyata antar perlakuan yang diberikan. Berikut ini merupakan kekurangan dan kelebihan dari rancangan acak kelompok. Untuk kekurangannya sendiri, rancangan acak kelompok memiliki kekurangan yang pertama, peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan perlakuan sulit dianalisis. Yang ketiga, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas error. Sedangkan kelebihannya sendiri adalah yang pertama memiliki ketepatan dan ketelitian yang lebih tinggi, yang kedua memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, yang ketiga memiliki penarikan kesimpulan yang lebih luas. Oke, sekian materi presentasi, sekarang menuju Minitab.